wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Zidni. Ya, beliau selaku dosen mengampu mata kuliah aspek hukum perbankan syariah dan teman-temanku semuanya. Di sini saya Marus Ali dari kelompok 5 sebagai moderator akan memperkenalkan rekan-rekan saya, yang mana yang pertama itu ada Mbak Anita Nuraini, dan yang kedua ada Mbak Nafis, dan yang ketiga ada Mbak Dela, yang keempat ada saya sendiri Marus Ali, dan yang keenam ada Mas Zuri. Itu ada Mbak Litang Kartika Dewi. Teman-teman, untuk menghemat waktu dan tenaga, marilah kita masuk ke presentasi yang pertama yang akan disampaikan langsung Mbak Lintang Kartika. Kepada Mbak Lintang dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian surety bond. Surety bond diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara dua pihak, yaitu antara pemberi jaminan atau yang biasa disebut surety, yang memberikan jaminan untuk pihak kontraktor atau pelaksana proyek atau yang biasa disebut dengan prinsipal, untuk kepentingan proyek atau yang biasa disebut dengan oblige. Bahwa apabila pihak yang dijamin, yaitu prinsipal, yang oleh suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan kepada oblige, maka pihak surety sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan hukum pihak prinsipal untuk membayar ganti rugi maksimum sampai jumlah yang diberikan oleh surety. Dari definisi ini terlihat bahwa surety bond termasuk ke dalam asuransi tanggung jawab hukum. Karena fungsi surety yang notabene pihak asuransi akan bertanggung jawab kepada pihak ketiga, dalam hal ini oblige akan ketidakmampuan untuk kelalaian pihak prinsipal dalam melaksanakan tanggung jawab hukum berupa pelaksanaan proyek yang diperjanjikan kepada oblige. Dalam surety bond ada 3 pihak yang berjanji, yaitu yang pertama surety atau perusahaan penjamin atau perusahaan asuransi kerugian umum. Yang kedua ada prinsipal atau pelaksanaan proyek. Yang ketiga ada oblige atau pemilik proyek. Surety bond sebagai salah satu program atau produk asuransi kerugian umum yang menjamin terlaksananya suatu perjanjian kontrak kerja antara dua pihak, yaitu pihak pemilik proyek atau yang biasa disebut dengan oblige, dan pihak pelaksanaan proyek atau yang biasa disebut dengan prinsipal. Yang dijamin adalah resiko yang mungkin timbul atau yang biasa disebut dengan uncertainty of loss akibat keterlambatan dan atau ketidakmampuan pelaksanaan proyek melaksanakan atau menyelesaikan proyek sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan secara schedule pelaksanaan proyek yang dimuat dalam kontrak kerja. Perusahaan asuransi kerugian umum atau yang biasa disebut dengan surety company dalam ini diminta oleh prinsipal untuk membuat suatu surat pernyataan tertulis atau yang biasa disebut dengan written agreement yang ditujukan kepada oblige, yang isinya menyatakan bahwa prinsipal layak dan mampu serta memiliki itikat baik untuk melaksanakan dan menyelesaikan proyek sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang dimuat dalam kontrak kerja. Apabila dalam masa pelaksanaan proyek ternyata prinsipal tidak mampu atau failure one prestasi melaksanakan atau menyelesaikan kewajiban, maka oblige berhak mengajukan pencairan jaminan atau klaim kepada surety. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan surety bond. Di Indonesia, sebelum tahun 1978, sebuah lembaga jaminan yang mirip dengan surety bond disebut dengan Bank Garansi, dan pada tanggal 6 Desember 1978, pemerintah memberikan peluang melalui peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1978 untuk asuransi kerugian jasa raharja melakukan perluasan usahanya dari asuransi wajibnya di bidang pertanggungan wajib kecelakaan penumpang umum dan kecelakaan lalu lintas jalan. Adapun perluasan usaha yang dimaksud ialah pemberian jaminan dalam bentuk surety bond. Walaupun langkah untuk memperkenalkan dan mendukung penggunaan produk surety bond tersebut telah dilakukan oleh pemerintah, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, tentu saja kesuksesan perusahaan asuransi dalam memasarkan produk penjaminan atau penanggungan tersebut akan sangat ditentukan oleh kepastian pembayaran oleh pihak asuransi itu sendiri sebagai penjamin yang disebut dengan surety.
Oleh karena itu, izin untuk menerbitkan surety bond dibatasi secara ketat, dan malah pada awalnya Kepres nomor 14A tahun 1980 hanya diberikan kepada PT Persero Asuransi Jasa Raharja, yang dalam perkembangannya kemudian izin penerbitan tersebut melalui keputusan Menteri Keuangan RI dalam kurung KMKRI nomor 761 garis miring KMA 013 dalam garis miring 1992 diperluas kepada 20 perusahaan asuransi yang kemudian berdasarkan surat Direktur Asuransi nomor S2272 garis miring DK garis miring tahun 2001 tanggal 16 Mei 2001 yang ditujukan ke Pertamina menyatakan adanya 22 perusahaan asuransi yang berhak untuk menerbitkan surety bond. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, dan semoga kita diberikan kesehatan. Amin. Baik, saya Marus Ali dari kelompok 5 yang kebagian untuk menjelaskan dasar hukum surety bond, yang mana dalam segi spesifik ataupun segi detailnya itu dasar hukum surety bond inilah tidak ada ketentuan ataupun yang lebih detail, tapi ada keputusan sebuah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Baik, saya akan bacakan nomor 761 garis miring EKMK titik 013 garis miring 1992 menyebutkan bahwasanya perusahaan penerbit asuransi penjamin harus tunduk ataupun harus harus mengikuti dalam peraturan yang tertulis dalam Undang-Undang ayat 2 tahun 1992. Itu aslinya cuman itu, teman-teman. Tapi ada untuk analisis lagi ataupun melalui pengertian asuransi dari Ricardo Simanjuntak dan artikelnya surety bond dan kepastian hukumnya penjaminan di Indonesia. Itu selain Kementerian Indonesia itu ada Ricardo Simanjuntak yang menegaskan tentang dasar hukum surety bond ini, begitu. Cuman itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis jaminan surety bond. Jenis jaminan surety bond dibagi menjadi 4. Yang pertama, jaminan penawaran atau bid atau tender. Perusahaan suretyship jika prinsip memenangkan lelang atau tender. Penjamin perusahaan berjanji untuk menyimpulkan kontrak dan menawarkan obligasi kinerja atau implementasi jaminan. Jika pencapaian dipilih di pelelangan dan oblige mengeluarkan perjanjian kerjasama dan pencipal itu mengundurkan diri, penjamin akan mengganti ganti rugi yang sama dengan nilai jaminan. Yang kedua yaitu ada jaminan pelaksanaan atau disebut performance bond. Perusahaan surety menjamin bahwa pencipal akan dapat menyelesaikan tugas atau memenuhi persyaratan perjanjian tersebut. Jika prinsip gagal memenuhi komitmennya, penjamin perusahaan akan bertanggung jawab atas kerusakan hingga jumlah jaminan. Yang ketiga yaitu ada jaminan uang muka atau disebut advance payment bond. Jika prinsip penerima uang muka dari oblige untuk keperluan pembangunan gedung pada awal kerjasama, prinsipal harus mengembalikan uang muka kepada oblige pada akhir kerjasama. Atas jumlah yang telah diterima, prinsip membayarnya secara bertahap atau mencicil. Surety akan membayar kerugian yang setara dengan nilai jaminan jika prinsipal tidak mengembalikan uang muka kepada oblige. Yang terakhir yaitu ada jaminan pemeliharaan atau disebut maintenance bond. Surety firm mengeluarkan jaminan semacam ini untuk meyakinkan oblige bahwa prinsipal akan dapat memperbaiki semua jenis kerusakan pekerjaan setelah pekerjaan selesai sesuai dengan perjanjian kontrak. Jika kerusakan tidak diperbaiki,
atau terdapat kekurangan, maka surety frame bertanggung jawab untuk mengganti biaya yang telah dibayarkan untuk memperbaiki kerusakan maksimum sesuai dengan jumlah yang dijamin. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan penerbitan surety bond. Penerbitan surety bond yang pertama adalah membuat surat pengajuan permohonan. Surat pengajuan permohonan penerbitan surety bond dari calon terjamin atau prinsipal untuk perusahaan penjaminan. Adapun surat-surat yang harus dicantumkan adalah yang pertama, jenis jaminan surety bond yang akan diterbitkan. Yang kedua, nama dan alamat terjamin. Yang ketiga adalah nomor NPWP terjamin. Dan selanjutnya adalah nama dan alamat penerima jaminan atau obligat. Yang selanjutnya adalah nama paket pekerjaan dan nilai kontrak dan surat nilai jaminan. Dan selanjutnya adalah masa berlaku atau periode bank garansi. Yang selanjutnya adalah dokumen khusus atau undi filing. Yang selanjutnya adalah nama dan jabatan penanggung jawab terjamin atau prinsipal. Dan yang terakhir adalah nomor KTP dan NPWP penanggung jawab terjamin atau prinsipal. Yang terakhir adalah dokumen-dokumen tambahan. Dokumen-dokumen tambahan meliputi jika pengajuan untuk pekerjaan penggandaan barang atau jasa maka harus dilampirkan. Yang kedua, surat dukungan atau supplier atau vendor dan atau surat dukungan atau sertifikat pabrikan. Yang ketiga adalah person order jika barang sudah di pembelian. Yang keempat adalah jika pengajuan untuk perpanjangan jaminan maka harus dilampirkan. Yang kelima adalah kopi ademen atau amandemen kontrak. Yang keenam adalah progres pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Yang ketujuh adalah tim schedule penyelesaian pekerjaan. Dan yang selanjutnya adalah surat menyurat terkait dan perpanjangan. Dilanjutkan membayar imbalan jasa atau service charge dan pembayaran dilakukan setelah surety bond disetujui oleh diterbitkan. Dan yang terakhir adalah surety bond terbit atau finish. Oke, setelah dokumen-dokumen wajib, tentunya ada dokumen-dokumen khusus. Yang pertama adalah jaminan penawaran. Kopi dokumen penggadaan atau lelang atau rencana kerja syarat-syarat RKS atau undangan lelang, garis miring pengumuman lelang atau berita acara pelaksanaan pekerjaan atau unwitching. Yang kedua adalah jaminan pelaksanaan atau performance bond. Kopi surat penunjukan penyedia barang atau jasa atau yang biasa disebut dengan SPPBJ atau surat perintah kerja atau SPK, surat perintah mulia kerja atau SPMK atau surat perjanjian atau surat kontrak, purchase order atau PO, letter of internet atau LOI dan work order atau WO. Jaminan uang muka atau yang bisa disebut dengan advance payment bond. Kopi kontrak atau surat perjanjian garing surat perintah kerja atau SPK garing surat perintah mulia atau kerja atau SPMK dan support order atau PO, letter of internet atau LOI atau work order atau WO. Yang terakhir adalah jaminan pemeliharaan atau maintenance bond. Kopi kontrak, surat perjanjian dan berita acara serah terima atau BAST pekerjaan pertama atau program kerja 100%. Selanjutnya, setelah membuat surat pengajuan permohonan, yaitu melengkapi dokumen-dokumen untuk keperluan analisa. Dokumen-dokumen tersebut ada 3, dokumen-dokumen wajib, dokumen-dokumen khusus, dan dokumen-dokumen tambahan. Oke, yang pertama adalah dokumen-dokumen wajib, yaitu yang pertama, kopi akte pendirian perusahaan dan surat pengesahan dari Kemenkumham. Yang kedua adalah kopi akte penambahan perusahaan dan surat pengesahan dari Kemenkumham. Yang ketiga adalah kopi SIUP dan SIJUK atau TDP, SKT, PKP, NPWP, SKDBU, dan SKDP, dan keanggotaan asosiasi. Selanjutnya adalah kopi akte dan NPWP pengurus perusahaan. Lanjut, laporan keuangan 2 tahun terakhir, dan liste pengalaman kerja perusahaan, atau liste tenaga ahli perusahaan, dan liste daftar pelatihan kerja. Dan yang terakhir adalah menandatangani surat perjanjian kesanggupan membayar. Saya akan memaparkan tentang perbedaan bank garansi dan surety bond. Perbedaan bank garansi dan surety bond tidak hanya terdapat dalam perbedaan penerbitnya, namun juga terdapat dalam mekanisme kerjanya. Bank garansi diterbitkan oleh perusahaan perbankan, sedangkan surety bond diterbitkan oleh perusahaan asuransi. Nah, surety bond sendiri adalah salah satu produk dari perusahaan asuransi yang gunanya untuk meminimalisir
resiko kerugian yang dapat dialami oleh salah satu pihak kontrak yang telah disepakati bersama. Sedangkan bank garansi adalah jaminan pembayaran yang dari bank diperuntukkan untuk si penerima. Bank garansi juga memberikan menjamin nasabahnya untuk memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati. Kemudian bank garansi juga memberikan jangka waktu dan syarat-syarat tertentu apabila di kemudian hari dari pihak terjamin tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan. Bank garansi juga mempunyai dasar hukum terdapat dalam pasal 1820 sampai dengan 1850 terdapat dalam KUH Perdata dan mempunyai hak istimewa yang tercantum dalam undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu pihak, terdapat dalam pasal 1831 KUH Perdata. Tidak hanya bank garansi yang mempunyai dasar hukum, namun surety bond juga memiliki payung hukum, yaitu dalam KUH Perdata pasal 1820 sampai dengan 1850. Nah, sekarang terdapat dalam sesi kesimpulan bahwasanya surety bond adalah salah satu produk dari perusahaan asuransi yang berupaya untuk menjamin terlaksanaannya perjanjian kontrak kerja antara dua pihak, yang di mana pihak pemilik proyek dan pihak yang melaksanakan proyek. Surety bond juga adalah produk inovatif perusahaan asuransi sebagai upaya pengambil alihan jika terdapat potensi risiko kerugian yang diberikan pada pihak lain dalam pelaksanaan kontrak, juga yang telah disepakati oleh mereka. Baik teman-teman, kurang itu ya untuk presentasi kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.